Nikmatan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran itu indir kita dalam surat Ar-Rahman 78 ayat. Surat Ar-Rahman itu 78 ayat. Kalau tak saya itu ada. Kalau usah sudah hitungnya. 78 ayat surat Ar-Rahman itu 31 kali Allah mengulang dengan kalimat yang sama, yaitu fadi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bukan sekali, 31 kali Allah mengulangnya. Itu ada lagi pada saya. Sudah ya. Ustaz juga tadi begitu. Allah mengulangnya itu 31 kali, fadi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan. Walakin aksarun nasilah yashkur, tapi memang banyak manusia yang tidak bersyukur. Lagi sakit, ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkanlah penyakit pun ya Allah, dah tahan lagi aku ya Allah, baru sehari dia sakit pula. Allah dia sehat puluhan tahun. Bagaimana Nabi Ayub yang Allah coba dengan penyakitnya yang bertahun-tahun sampai ini rewet tinggalkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka memang kadang kita banyak yang berhasil diuji dengan kesusahan, tetapi kita banyak yang tidak berhasil diuji dengan kesenangan, dengan harta. Padahal kadang-kadang ujian itu Allah berikan untuk kita untuk mengangkat derajat kita. Bersolat kita kepada Rasulullah SAW dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami kalau setiap sebelum ceramah, biasanya sebelum ceramah kami ajak jamaah bersolawat tibil pun. Tadi sudah. Ayo kena dulu saja itu. Salawat 30 itu salawat untuk menenangkan hati. Ada juga yang ngomong salawat sifat, salawat untuk obat. Kalau bunda-bunda agak demam-demam dikit ya, sakit lagi agak meriang-meriang, sakit-sakit ringan lah maksudnya. Buat sakit kantong bukan, bukan buntu bukan. Waktu saat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil tangan ke dari kiri, afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau kalau kamu pegang baju secangkir, bacakan surat tibil qulub itu pas 3 kalinya, tiupkan ke baju itu, minumkan bismillah. Yo, 3 kali dan ditunang. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadilah. Insyaallah. Jadi buntunya belum. Buntunya lain selawatnya. Kalau untuk hilang buntu, banyak-banyak selawat pada Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jarang yang buntu itu apa namanya? Uangnya dalam pesawat itu buntu dah. Iya. Apa kira-kira duit anak habis dalam dompet, berapa dia masuk dalam dompet kita? Atau ayo kakaknya itu kaget, yuk. Aduh ayo kakaknya itu kaget. Jual ke motor kawan misalnya kan? Kawan tak jual ke motor, itu uang nggak jual ke motor kawan? Aduh ayo kakak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena orang Islam bersolat itu pernah kami sampaikan masuk surga. Dari mana Ustaz? Bisa kok Ustaz? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubah
segala kenikmatan yang ada di dalam surga itu sa'dul liman yusolli, kebahagiaan bagi orang-orang yang galak bersalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita hari Rabu tanggal 4 September bertepatan dengan tanggal 29 Sofar, hari Rabu. Hari Rabu bulan Sofar terakhir ini ada yang ngomongkan Rebo Ukasan. Rebo Ukasan. Ada yang ngomong bulan Sofar ini Ustaz bulan sial, bulan musibah, bulan bala. Tidak tapi segala bulan, segala hari itu baik. Tidak boleh kita berpendapat ngomongkan apa adanya Ustaz ngomongkan di bulan Sofar ini Allah turunkan 320.000 balak. Wah, wow, seremnya. Iya. Di hari Rabu terakhir bulan Sofar, hari ini hari Rabu. Ada yang ulama yang berpendapat bahwa Arif orang alim mengatakan bahwa hari Rabu terakhir di bulan Sofar itu Allah turunkan 320.000 balak dan musibah. Innalillahi. Maka ada yang berpendapat katanya di akhir hari Rabu bulan Sofar, hari terakhir bulan Sofar, hari Rabu itu disuruh disunatkan untuk sholat sunat 4 rakaat. Apa adanya Ustaz yang mulia macam itu Ustaz? Ada dalilnya beda Ustaz? Kita bahas sedikit. Kalau di hari Rabu bulan Sofar, hari Rabu terakhir di bulan Sofar ini, ada yang mengumumkan Allah menurunkan balak dan musibah sebanyak 320.000 balak dan musibah. Ada ulama yang berpendapat bukan diturunkan balak dan musibah kalau hari ini. Jadi balak dan musibah untuk tahun ini Allah turunkan sebanyak 320.000 balak dan musibah untuk setahun diturunkan kalau ke langit pertama. Baru besok-besok diturunkan sesuai dengan kejadiannya masing-masing. Kakek balak itu termasuk kakek gunung meletus. Termasuklah balak yang turun itu kakek sepanjang tahun ini kakek. Ada banjirnya, ada gempanya, ada kebakarannya, ada yang kecelakaan pesawat mungkin, ada yang kecelakaan mobil mungkin. Seluruh balak yang terjadi di tahun ini sebanyak 320.000 balak itu Allah turunkan pada hari ini, hari Rabu terakhir bulan Sofar. Itu pendapat sebagian ulama wong pinter wong alim. Kita harus menyikapi. Karena ada yang ngomongkan sholat sunnah Pak Ustaz. Kalau berdasarkan daripada hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, di bulan Sofar ini tidaklah ada musibah, tidak ada bala, tidak ada penyakit. Bulan Sofar ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena mungkin umum tua dulu ini galak ngingeti, ya. Pas kejadiannya pas itu ulang gitu, nah ini ditandai oleh ngomong tua gitu dulu, nah ditandai. Padahal tidak. Bagi orang yang percaya dengan kejadian-kejadian yang dari bulan Sofar, memang Allah buatnya. Orang atas keimanan dia atas mana. Kalau dipercaya dengan bala dan musibah yang terjadi di bulan Sofar itu, Allah turunkan niat bala. Allah atas mana? Atas keimanan dia. Kalau dia yakin bala dengan bala itu, berarti dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan baik. Tapi kita nak orang ada ini apa namanya itu? Ada hitungan, Kalau bulan apa? Boleh kalender bunyinya. Bulan apa? Bulan ini. Jika ngapok, jangan kau saat bulan apa? Ngapok, kaki ku sendiri anak bunyi. Ya, tak boleh dia. Tidak boleh. Seluruh hari itu baik, seluruh bulan baik. Rasulullah menikah dengan Khadijah itu di bulan Sofar.
Fatimah dan Sayyidina Ali itu dinikahkan oleh Rasulullah di bulan Safar. Ya. Itu Rasulullah bantahin dewek kan contoh dia. Bahwa jangan anggap bahwa ada hari sial ini gitu tidak. Kapan hari Selasa ada laut pun laut itu. Bini aku yang susah lah. Dulu banyak laut. Kalau hari Selasa ada laut dia. Uji kenapa? Hari sial ini. Sial mana? Kaget kelebu, kaget ada dapat iwa katanya. Pokoknya Selasa dia perih. Banyak. Kita di Sulawesi itu lah berarti di mamang itu jualan sarapan pagi. Setiap hari Selasa mamang itu tak pernah jualan. Aku tanya, mana tak jualan kemarin? Setiap Selasa katanya ada terus ini. Ya Allah, jadi percaya tak boleh percaya. Termasuklah kita tidak boleh mencela waktu, tak boleh gitu. Mencela cuaca, tak boleh gitu. Ay, kasihan ya. Ucap pulau nak begini, tak boleh. Iya kita ada kepentingan nak pergi, ada kepentingan orang lain dengan hujan itu. Iya. Yang tukang sayur dan sayur tadi ada hujan 10 hari, dia perlu hujan. Yang mentingkan kepentingan kita lah. Sialnya baru nak pergi dari hujan. Alah panas itu hari ini. Panas berenang. Tak boleh. Iya. Terima apa yang Allah berikan itu, terima apa yang Allah berikan. Ada hikmah. Segala yang Allah berikan dengan kita ini itulah yang terbaik untuk kita, tergantung macam mana kita yang kita minum. Iya. Tapi kalau kita selalu kita balikkan dengan Allah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita. Tenang hati kita bukan bagian aku, harus sini aku duit dalam dompet hilang, duit dalam dompet nyampak rupanya, iya, bukan bagian kita belum simpan. Cuma kalau baca balik bayar dompetnya dengan KTP dengan SIM-nya, duit tidak apa-apa. Asal kita terima, ini tak itu. Kita kehilangan sesuatu, mendapat sesuatu musibah, mendapat sesuatu cobaan, berat hati kita terima. Itulah kita berarti kita belum nak ikhlas, belum mencapai ikhlas. Cuma kalau kita segalanya balik kepada kuasa Allah, dah baca ini, belum Allah berikan kesempatan, mungkin kaget yang lain waktu akan datang. Itu malam ini ya. Cuma kalau kita tidak mudah nerima dengan takdir Allah, sudah mulai dari itu darah tinggi, sudah itu stroke, hidup malam susah. Apalagi umur kita ni umur 80 pucuk 45 pucuk banyak penyakit pula. Apa nak terkat dari dulu ini bukan main sakit otot tak semayang macam tu lah, sakit pinggang lah, banyak penyakitnya. Wa man nu'amirun nakisu bil khalqi al-qala ya'kilun. Dan surah Yasin, siapa yang kami panjangkan usianya, panjangkan umurnya, maka akan Allah balikkan lagi macam kejadian dia semula, macam budak kecil. Nah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita menemui yang model macam itu. Maka banyak-banyaklah supaya kita istilah namanya penyusuh, nyusuh, bukan nyusuh, nyusuh itu budak orang tua lah balik budak kecil lagi. Mak lah makan lo mak. Uji tetangga bertanya dengan nenek itu kan. Mak lah makan lo. Mana dari pagi belum dia makan. La ilaha illallah. Uji anaknya tadi dia pergi dapur mak lo disuci kasih masakan. La ilaha illallah. Itulah. Untuk menghindari musuh itu dari apa? Ilmunya. Untuk diri. Banyak baca Al-Quran, banyak baca Asmaul Husna, banyak duduk di majelis taklim. Jadi kalau banyak baca Quran sudah, bantulah bahaya itu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala umur kita ini panjang, badannya sehat, otak kita juga sehat. Iya, banyak orang yang musuh itu nanti. Kenapa? Masa tuanya dihabis-habiskan baik, baca Quran tak pernah, majelis taklim tak pernah. Itulah yang musuh. Cuma kalau cak bunda-bunda ni saya lah, tak ada nyusul dah. Ya. Itu mengenai Rabu terakhir
di bulan Safar. Artinya malam ini kita sudah masuk bulan, bukan malam ini, sore asar kakek kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, sudah masuk bulan Maulid. Malam kakek iftitah. Kita di Palembang ini ada mulai malam kakek iftitah Maulid Arba'in. Pembukaan Maulid Arba'in, Maulid 40 hari 40 malam. Hebat itu di Palembang ini. Itu ada kaki Maulid Arba'in 40 hari 40 malam. Habis 40 hari 40 malam ada Maulid Isrin 20 hari 20 malam. Jadi 2 bulan berturut-turut 60 hari diadakan peringatan Maulid di Palembang. Kalau di tempat lain paling-paling 12 hari paling-paling peringatan Maulid. Di Palembang ini 60 hari 60 malam. Apalagi di kampung-kampung Arab itu, daerah Baju, daerah Ileran itu ya. Di situ Maulidnya bukan main. Begitu datang bulan Maulid ini bukan main. Semarak yang menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan main. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini. 40 hari 40 malam. Kalau di Yaman itu setiap malam diadakan Maulid. Kalau di Kalimantan itu ada juga setiap minggu tiap Maulid. Itu di Palembang juga setiap bulan diadakan Maulid juga untuk memperingati lahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah. Ustaz, Rasulullah tidak pernah melakukan Maulid. Haram hukumnya. Iyalah, ngomong haram-haram dari situ. Iyalah dia. Rasulullah itu setiap hari lahiran dia selalu berpuasa. Hari Senin. Kenapa? Menghormati aku lahir hari Senin, kata Rasulullah, maka aku berpuasa. Berarti Rasulullah memperingati Maulidnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Rasulullah dilahirkan. Bukan main Bunda. Ada kesusahannya hati Bunda Aminah itu. Nak lahir laki-laki lebih kurang 6 bulan sebelum dia melahirkan itu kan hatinya meninggal. Ayahanda Abdullah itu kan meninggal. Rasulullah itu dalam perut sudah jadi yatim. Susah bukan main. Bunda Aminah waktu nak melahirkan Rasulullah itu tak hati kawan, hati rewang, ya Allah, lagi berhati-hati sedih. Apa dia kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tanggal 12 Rabiul Awal menjelang waktu subuh, Allah turunkan nur Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam kandungan ibunda Siti Aminah itu. Nur Muhammad itu masuk itu. Langit itu sudah terang malam itu. Seluruh langit minal maghrib, dari timur sampai ke barat itu galau-galaunya terang. Baunya wangi seluruhnya pada saat itu. Seluruh burung-burung, seluruh malaikat, seluruh bidadari menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Surga Allah bukakan, neraka Allah tutup pintu. Segala yang hidup, yang bernyawa, ikan dalam laut, burung di pucuk batang, segala malaikat dan segala yang hidup kecuali iblis. Setan. Kecuali iblis, seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal. Untuk menghibur Ibunda Aminah yang sedih itu tadi, di dalam kitab Al-Barzanji juga disebutkan itu. Allah utus dengan kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah seorang wanita mulia, yaitu Maryam dan Asiyah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yang melok di
bidani yang melok melahi bantu persalinan daripada Ibunda Aminah itu di riwayat lain disebutkan ada 4 orang wanita mulia. Yang pertama Ibunda Hawa, yang kedua Ibunda Hajar, yang ketiga Ibunda Maryam, yang keempat Ibunda Asia. 4 wanita mulia inilah yang merewangi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai si Ibunda Aminah nanya, siapa kamu jalan bagus-bagusnya orang kamu ini? Iya, itu orang-orang yang sudah dijamin Allah masuk surga kali. Ibunda Maryam, Ibunda Asia. Ibunda Asia ini bukan main. Ada kamu Asia siapa? Bini Fir'aun Asia itu. Ngaku macam itu karena dia tetap menjaga kalimat La ilaha illallah. Padahal Fir'aun lagi nyodewek sedang ngaku jadi dia itu jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la fi Fir'aun. Aku dikatanya Tuhan yang maha tinggi. Tak kalah dirinya merok. Tak kalah Asia itu merok. Malah Asia itu sampai dengan dia meninggal dunia masih tetap suci. Kalau dia dipaksa dikawin oleh Fir'aun itu tadi, Ibu Asia. Sehingga pada saat mohon maaf, pada saat nak berhubungan pada Fir'aun ini, Allah serupakan iblis yang menyerupai Asia. Jadi tiap malam memang main dengan iblis. Fir'aun itu dalam riwayat. Sehingga Asia itu tetap suci sampai dia meninggal dunia. Allah jaga kesucian dari Asia itu tadi. Walaupun macam itu yang ditentang oleh Asia, cuman apa namanya itu tidak mengakui bahwa Fir'aun itu jadi Tuhan lagi. Tapi untuk melayani si Fir'aun ini kan melayani dia, basuh bajunya, segala macamnya. Nah itu berarti yang anu tadi itu Allah serupakan dengan iblis tadi. Untuk riwayat Asia tetap berbakti lagi. Tetap dilurusinya, makan tetap diluruhinya, maksudnya itu lah. Iya. Itu ni kadang-kadang laki anu dikit ada bola-bola melurui laki dua, ada. Iya. Tahu ya arah lain. Tapi Asia tidak. Itulah kita tu. Ada kita ni rumah tangga ni bunda. Ada rumah tangga yang bininya baik, lakinya tak baik. Itulah rumah tangganya Asia dengan Fir'aun. Ada yang bininya tidak baik, anaknya tidak baik, lakinya baik. Rumah tangga Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Nuh itu kan bininya kan kafir. Dikatanya lagi, ala kaki aku kamu ini aku buat perahu di pucuk gunung. Gila kamu ini. Uji bini Nabi Nuh itu tadi. Allah kata urusan kamu, urusan kemana? Ngatoi kamu itu kamu dah. Uji bini Nabi ini. Buat perahu busuk gunung sampai tak galak meloi Nabi Nuh. Sampai matilah dia itu, istri Nabi Nuh itu sama anaknya itu kafir. Sementara Nabi Nuh orang yang soleh. Jadi bininya bagus, lakinya tidak bagus, itulah Nabi Nuh dengan istrinya. Ada lagi yang bininya bagus, lakinya bagus, anaknya juga bagus, itulah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bininya bagus banget, solehah. Anaknya jadi Nabi galau. Dia tak dari mana? Ibrahim. Tapi Ibrahim ini bohong. Sudah bilang orang besar. Ini. 4 wanita inilah Maryam adalah wanita yang suci yang atas kehendak Allah itu melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Kata Bapak Nabi Isa itu atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak musafat kami yang kata Bapak lain. Jangan kamu sama ke Maryam itu bukan itu. Iyo marfu'ain kamu begitu. Ya, sekarang banyak juga masa bukan yang lahirkan di bapak masuk sebenarnya baik. Ya. Jadi
Jadi 4 wanita inilah yang rewangi melahirkan waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal, waktunya menjelang sholat subuh. Begitu lahir Rasulullah itu dalam keadaan bersujud, Rasulullah itu dalam keadaan bersujud, badannya itu si bayi itu diselimuti oleh cahaya sampai penuh dalam rumah itu cahaya wanginya nih. Seluruhnya itu rumah Abdul Muthalib itu, rumah kakeknya Rasulullah itu wangi bukan main. Makanya sekarang kalau kita mahalul qiyam waktu marhabanya itu marhaba ya nurul aini marhaba. Apa yang dibawa oleh wong ikan bayi ini? Bendera dulu. Aduh bego bendera itu. Mulai kalau bendera itu keluar ke Eropa itu masih. Mudah-mudahan besok. Di belakang bendera ini ada pandan, isi kembang. Di belakangnya lagi ada minyak wangi. Nah itulah simbolnya itu tadi. Kan waktu Rasulullah lahir, wangi pada malam hari itu. Seluruh malam hari itu bakal mukai wangi kalau terang benerang kalau. Maka sekarang kapan merabat uang pakai minyak wangi supaya wangi itu tadi. Itu sejarahnya itu. Jadi dari dalam keadaan bersujud dan juga lahir sudah dalam keadaan disunat, auratnya tidak terbuka. Aurat Rasulullah tidak pernah terbuka. Langsung dibawa Rasulullah ini begitu sudah dilahirkan itu tadi. Abdul Muthalib ada di dalam Ka'bah lagi bermunajat, lagi berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa Rasulullah bayi Nabi Muhammad itu tadi ke dalam Ka'bah, diserahkan dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib di dalam Ka'bah itu langsung berdoa di dalam Ka'bah sambil mendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijuk namo bayi itu dengan namo Muhammad. Itu tidak basi-basi. Nama Muhammad itu tidak basi-basi, itu ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Muhammad itu tadi. Maka daripada itu kata Rasulullah SAW, kalau kamu anak kamu lahir, ayyuhsin asmahu iza wulid, ayyuhsin asmahu iza wulid, tunjuk nama yang bagus dengan anakmu kalau dia lahir. Kalau dia lanang, tunjuk nama yang bagus, tunjuk nama misalnya dinisbatkan dengan Allah, misalnya Abdullah. Misalnya lagi tunjuk nama-nama Nabi, misalnya Muhammad atau Ahmad atau Yunus atau Yusuf, tunjuk nama yang bagus. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anak yang lahir, ayyuk sinasmahu izawli, tunjuk nama yang bagus begitu dia lahir. Pak Ustaz, nama Ustaz siapa? Bayumi. Kamu udah tahu Bayumi, kenapa udah kamu udah? Bayumi, gua kayak lamo. Ayo ada Pak Haji. Yang punya ibadah Bayumi. Kalau kamu nak kayak lagu gitu naik. Indralayo, susun Kanjeng Syarah ada masjid. Masjid apa? Itu lah, gua kayak lamo. Beda tipis beda ya. Lalu Bayumi yang itu tuh kayo lamo, Bayumi ini lamo kayo. Juga nama yang bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai nama Ustaz Pondosut itu namanya enggak aneh-aneh. Aneh-aneh mana? Misalnya nama anak Pondosut misalnya Sangkut. Lekat. Ada tak? Mantap. Ada namanya kait lagi. Nama Pondosut itu mana Ustaz? Boleh tak? Ujinya ngaku, pulau boleh masih punya nama anak. Rupanya Pak Ustaz, emak budak itu tadi 4 kali hamil, 4 kali keguguran. Jadi kalau yang hamil yang ke-5
sehat sampai lahir, cuma kau tunjuk nama sangkut di situ. Boleh, tak apa-apa. Itu doa kan, doa. Bagus ditambahin depannya Muhammad sangkut atau Ahmad lekat. Boleh, tak apa-apa. Yang tak boleh itu misalnya laki hobi mancing, tunjuk nama anak misalnya betok misalnya. Kamu hobi mancing kan? Yusinus mau didawin tunjuk nama yang bagus. Asal sudah tunjuk nama bagus, nama Muhammad, jangan kamu panggil Muhammad. Ada tak? Kamu dengar panggil nama Muhammad? Anak dipanggil Muhammad siapa? Nama bagus Muhammad panggil Muhammad, Ahmad panggil Muhammad. Jangan. Muhammad berarti mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Mati hati Muhammad. Jadi kalau nama anaknya bagus-bagus Muhammad, panggillah Muhammad, jangan dipanggil Muhammad. Ini kita tidak salah. Nama anaknya bagus Abdullah, dipanggil betul. Dipanggil Dola, dipanggil Dola. Dola itu artinya sesat. Arti Dola sesat. Dola sesat. Muhammad dipanggil Muhammad mati, Abdullah dipanggil Dola sesat, mati sesat. Jadi tak boleh. Panggil dengan panggilan yang bagus, yuk nama dengan namanya. Nabi Muhammad itu namanya yang tunjuk namanya itu Abdul Muthalib, yang berikan namanya itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya dewek. Langsung itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak basi-basi. Itu lahiran Rasulullah tadi. Lahir dalam keadaan sudah disunat, dalam keadaan bercelak, auratnya tidak kejimoan. Itu kelebihan dari Rasulullah SAW. Sebanyak kelebihan Rasulullah SAW itu. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau berjalan dari panas tidak kejimoan bayangannya. Bayangan harus hati bayangannya. Rasulullah itu kalau berjalan dari panas. Itu Rasulullah juga tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Lalu dengan sumur itu Rasulullah tidak pernah itu. Banyak kelebihan Rasulullah SAW. Kalau dia berjalan, Rasulullah itu di pucuk palanya itu ada awan yang menutupi, yang melindungi Rasulullah itu dari matahari. Belum lagi ketampanan Rasulullah SAW, banyak kemuliaan Rasulullah SAW. Sampailah hidupnya Rasulullah SAW itu, begitu dia dilahirkan itu mamangnya dewek yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu senang bukan main, dapat cucu lanang Nabi Muhammad itu. Begitu dikabarkan Rasulullah itu lahir, budak daripada Abu Lahab itu namanya Suhaibah. Suhaibah itu salah satu wanita yang menyusui Rasulullah. Jadi yang menyusui Rasulullah itu selain Halimah Sa'diyah, yang pertama adalah Suhaibah. Suhaibah ini mantan budaknya Rasulullah. Apa dia tidak jadi budak lagi? Begitu Rasulullah lahir, Suhaibah ini berlari langsung menemui Abu Lahab, ngabari dengan Abu Lahab. Ya Abu Lahab, katanya orang engkau lahir, lanang, gantengnya, bagusnya, katanya. Senang bukan main si Abu Lahab itu tadi. Saking senangnya Abu Lahab itu tadi, kalau memang ponakanku lahir jiwa Abu Lahab, kau mulai hari ini aku bebaskan, kau merdekakan jadi budak. Ini merdeka sesuai ini, tidak jadi budak lagi. Zaman dulu kan ada budak. Budak itu harta, sama dengan harta budak itu, sama dengan mobil, sama dengan kendaraan, dengan hartanya itu budak. Kau bebaskan kata Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab itu kelahiran, dia tak tahu ke depannya pojok ponakan ini jadi musuh bagi dia. Karena Abu Lahab ini tidak mau menerima agama tauhid, agama la ilaha illallah, dan dalam mengakui Muhammadan Rasulullah. Dan dalam mengakui, maka jadi musuh akhirnya si Abu Lahab ini tadi. Saking senangnya dibebaskan Suhaibah ini tadi.
Akhirnya Suaibah bebas menjadi manusia yang merdeka. Akhirnya disempat menyusui daripada Rasulullah SAW. Jadi ibu susuan daripada Rasulullah yang pertama itu adalah Suaibah, baru kemudian Halimah Sa'diyah. Abu Lahab lagi Abu Lahab lagi senang kelahiran Rasulullah SAW. Yang tak senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu cuma tadi iblis, terjerit-jerit, iblis nangis. Pada malam kelahiran Rasulullah itu iblis nangis, terjerit-jerit. Karena bakal tahu dia ini bakal musuh dia. Iblis ini kalau kan mempengaruhi wong, ngoloki wong, ngajak wong, merayu wong supaya untuk tidak galak sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bakal jadi musuh dia, dia tahu. Rasulullah ini begitu dilahirkan itu iblis ini bakal jadi penghalang dia untuk mempengaruhi manusia, Bani Adam ini, anak turunan Adam ini, untuk tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis terjerit iblis. Jadi kalau hari ini, sekarang ini ada wong yang tidak senang dengan maulid, berarti dia, bukan aku yang ngomong itu. Kalau hari ini ada orang yang tak senang dengan maulid, dengan perayaan maulid, berarti dia berkawan dengan iblis. Karena seluruh burung di pucuk batang, ikan di dalam laut, bulat di dalam batu, selalu yang hidup pada kelahiran Rasulullah itu menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaban syukru alaina mada'a lillahi da. Kalau senang kalau dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup ini, dunia dan beserta isinya ini bukan. Jika Allah ciptakan, Allah tidak menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, merasa bangga orang yang berpangkat, yang berjabatan, orang yang kaya, banyak duit. Allah tak bikin dia kaya, Allah tak bikin dia hidup, Allah tak bikin dia berkuasa di bumi ini kalau tak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam begitu Allah nikahkan dengan ibunda Hawa itu, kakek moyang kita itu. Maharnya pun bersyahadat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Adam bertanya, siapa ya Allah yang disebut Muhammad Rasulullah, itu bakal keturunan kau bagi anak cucu kau bagi penutup para nabi-nabi dan seluruh orang-orang yang soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maharnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan salah benda ya. Kalau dia itu kalimatnya tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu tidak pakai asyhadu. Jadi kalau dia kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur, jangan Muhammadah. Kalau kalimat tauhid ini, jadi Muhammadur Rasulullah. Kalau dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau dia syahadat, dia Muhammadan. Kalau dia tauhid, Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kaidah bahasa Arabnya salah, tidak tepat. Ya, dijelaskan juga, kamu dah ngerti yang penting juga. Apa kau ingat baik? Kalau dia tauhid, dur. Kalau dia syahadat, tak. Lagi dia? Ya. Kalau dia kalimatnya tauhid, cara menyebutnya la ilaha illallah Muhammadur, jangan Muhammadan. Muhammadur Rasulullah, itu kalimat tauhid. Kalau dia kalimatnya syahadat atau asyhadu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak boleh Muhammadun. Jadi kalau ada asyhadunya Muhammadan. Kalau zakat asyhadunya kalimat tauhid Muhammadun. Dan itu syahadat kalimat tauhid. Jangan salah. Kadang-kadang itu kalau salah nyebut. Dan paham ya? Itu alhamdulillah bulan ini kita sudah masuk bulan Maulid. Yang bersedekah di bulan Maulid ini juga Allah berikan juga keberkahannya di bulan Maulid ini. Setiap rupiah yang kita sedekahkan di bulan Maulid ini Allah balas dengan lipat ganda yang baik. Jadi kakek, kalau ada orang panitia Maulid datang ke rumah, yoi satu macam itu. Iya. Karena ada bunda, ada orang dia ni lah tidak ngancuk ngatoi puluh ada. Iya, lah tak ngancuk ngatoi puluh. La ilaha illallah. Ujinya, Assalamualaikum, Pak Haji, Waalaikumsalam. Apa bisa awak malam ni? Ini lah Pak Haji. Sumbangan, semua apa? Semua Maulid. Semua lah Maulid ini. Haji Mamang itu tadi. Tidak Pak Haji, kemarin itu tahun baru Islam. Tahun baru Islam, rupanya. Ini Maulid Pak Haji, masa aku? Baru sama Maulid. Kasih dah katanya. Ni, cari Pak Haji tadi uji. Lagi baru sini lagi ada orang dalam sini. Ya. Ada juga dia tu yang sudah dah ngancuk atau ibu ada. Pak, ibu benar baik. Kakek tidak bersyukur ke duit ini katanya. Sudah kaki apa sama dia. Lah atau ibu loh, tidak ngancuk atau ibu. Ada yang dalam sini. Ada juga lagi tidak ngancuk atau ibu. Dia tu ngarang ngumpul tu. Dan sudah atau ibu ni. Salah kan? Nanti nak tunjuk tu salah. Mana dah itu? Ibu salina, tak ini, tak usah tunjuk. Apa yang dalam masjid? Kadang dia tak tunjuk, ngatoi, menggabung, berlarang pulau. Supaya jangan tunjuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini belum baca berbuat baik, kalau baca jangan berbuat jahat. Belum baca menyenangkan wong, kalau baca jangan nyakiti wong. Itu mana kita ni? Inilah tak baca nolong, ngatoi, pulau, negai wong pulau. Supaya jangan berbuat baik, la ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan muslim. Sesuai dengan doa kita yang kita ucapkan itu Allahumma barik lana fi ma Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni Fatimah. Allahumma ja'alna akhiran kalamina 'inda jai ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il Fatimah. Doa itu kalau baca ulang setiap saat, setiap hari harus kita ucapkan. Nyebutnya mudah. Cuma kakek baca tak itu kakek doa itu kakek bimbing kita pada saat kita sakaratul maut. Maka pada saat sakaratul maut itulah kakek, itulah banyak godaan itu kakek. Beli situ kalau setujunya kalau kita mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masuk surga. Tapi tak semudah itu bukan. Nak rajin sujud kita, nak rajin berzikir mulut kita. Kan kita dah pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasar. Apa kita nak baca la ilaha illallah? Baca itu hafalkan otak kita. Mungkin kita mati lagi. Kan main godaan setan dari situ tadi. Ada yang datang bawa baju dia minum, ada yang bawa es jeruk, ada yang bawa es teh. Karena orang yang tidak pernah sembahyang, di dalam kitab Tadbiqul Ghafilin, orang yang tidak pernah sembahyang itu kakek diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya itu, menjelang matinya itu dalam keadaan kehausan. Haus bukan main.
menjelang mati orang yang tidak bersemayam itu tadi. Maka saat itulah datang setan datang iblis itu menyerupai dia bawa baju minum tadi. Lalu kita kalah dia bawa baju minum tadi dengan konsep sino dengan mengatakan tidak ada Allah itu. Allah tidak hati, Allah tidak hati. Kau bukain, kau minum lainnya. Tidak ada haus. Minum. Laju mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kelaparan. Iya. Tidak mendapat kafir itu ada 15 azab bagi orang yang meninggalkan sholatnya. Lagi dari hidup juga lagi jiwaan kata Rasulullah. Apa? Raihnya yang sama saya kita ni. Dalam tak bersemayam itu kusam. Dijimuk dalam rumah. Iya. Kamu ni Allah, syukur lalu jimuk. Mungkinlah bersinar galau. Tak tahu apa kata bawa lampu. Apa bedaknya yang mahal, tak tahu. Kata Rasulullah, wajah orang yang tak pernah solat itu tidak katik nampak wajah-wajah orang yang beriman. Suram, mukanya dijimuk tidak lemah. Walaupun dia itu putih-putihnya tidak lemah, kalau tak lemah lah awasi musuhnya. Itu tanda-tanda orang yang diberikan azab, orang yang tinggalkan solat itu. Belum lagi berkah umurnya tak hati, tak berkah umurnya. Kalau dia tuanya tu mana? Bukannya tua, misalnya tua kata aku. Ya, tua orang tu kata aku. Begitu ni kan banyak. Ada yang tua datuk itu nyai, mbah, obai, lagi kakek, itu tuanya namanya. Ada lagi namanya tua tuturan itu orang yang sepantar dengan kita, itu panggil mama, itu panggil bibi. Ada sumuran dengan kita, atau mungkin bawa kita, itu namanya tua tuturan. Nah, tua yang ketiga, tua kaki aku itu tadi. Allah, semayang tak pernah, puasa tak galak, segala tak galak, asap bertiak, makan tak lemak lah, segala nak lemak galau, itu belum tua kaki aku. Akhirnya musuh itu tadi. Ya, dan selama makan itu belum minyak piring, belum dah cuci di dapur itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang nak didiskusikan, silakan. Kalau baca kami jawab, dan baca kami jawab, kami minta PM. Silakan budak-budak kalau ada yang mau dipertanyakan. Mungkin di luar materi juga gak apa-apa Ustaz ya. Silakan di luar materi juga angkat mata. Boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Ustaz karena selama mengikuti pengajian baru kali ini kami itu ada penjelasan tentang kalimat tauhid dan kalimat syahadat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terus yang saya mau tanyakan lagi masalah yang sholat sunat safar Rabu terakhir itu Ustaz. Pembukasan. Ya. Jadi itu sebaiknya kita laksanakan apa enggak Ustaz? Memang ada keraguan sih di hati karena ada juga ditulis di piring atau di apa ya, ditaruh di kertas atau nanti airnya diminum. Memang itu dari dulu dari ulama-ulama dulu kita sering
sunat Rebo Kasar. Empat rakaat Rebo Kasar 4 rakaat itu tidak kata perhitungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatnya sholat sunat Rebo Kasar, tak kata tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak Ustaz, di bulan Safar ini kami nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya memang dijauhkan dari balak dan musibah Ustaz. Jadi kami nak sholat sunat aja tolak balak, boleh. Niatnya bukan sholat sunat Rebo Kasar, niatnya sholat sunat hajat tolak balak. Jika fi'il balak sunat al-hajat, jika fi'il balak usolli sunat al-hajat, jika fi'il balak lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat hajat tolak balak. Kalau dia nak 4 rakaat boleh, nak 2 rakaat juga boleh. Ada yang mengumumkan rakaat pertama baca Inna a'toinakal kausar 15 kali. 17 ya? Ayo 17 jadi. Sudah itu rakaat keduanya baca. Pokoknya setiap rakaat itu bacanya beda-beda. Boleh. Nak kamu baca 1 juz juga boleh. Nak kamu hatamkan Al-Quran juga waktu sholat itu boleh. Tapi yang tak boleh itu tadi mengkhususkan sholat sunat itu dengan niat sholat sunat Rebo Kasar tidak kata tuntunan dari Rasulullah. Boleh sholat sunat hajat, boleh diniatkan Allah. Sholat sunat hajat itu tergantung dengan niat kemudian. Allah, aku sholat sunat ini ya Allah supaya aku nak berangkat ke rusun ini aman ya Allah, selamat sampai balik dari rumah. Boleh sholat sunat hajat. Sholat sunat itu hajat itu sesuai dengan apa hajat kita. Ayat tadi untuk doa, dengan surah-surah ayat untuk tolak balak boleh. Yang tak boleh itu kita khususkan niatnya itu sholat sunnah Rebo Kasar, zakat itu dari Rasulullah. Nah, mengenai yang tadi ada dibacakan banyu ataupun ada kertas ditulis apa ini, itu namanya tafakul. Tafakul itu dibolehkan, dibolehkan. Rasulullah pernah menuliskan sesuatu di kertas. Disuruh minumkan dengan gong yang sakit, pernah Rasulullah juga macam itu namanya tafakul, berharap keberkahan dari yang kita minta. Mintanya tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya sering datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Anakku Pak Ustaz saat malam berdiri nangis terus. Tolong Pak Ustaz jangan pikir jangan pikir. Alkitabnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an memang sebagai syifa untuk orang-orang yang bacakan banyak. Saudara di rumah itu alhamdulillah tidak pernah kosong menyimpan tangan. Jadi kami setiap bulan itu mengadakan khataman sambil nyimak santri-santri ini dari yang sahabat-sahabat itu. Jadi kami khataman setiap bulan itu khataman namanya bil ghaib, tidak nyimak Quran lagi. Jadi apa itu? Jadi begitu khataman kami taruhkan banyu di tengah-tengah itu. Apa namanya aqua ataupun lain boleh mineral serala buka tutup. Jadi air itu kaget ditaruh di tengah-tengah itu satu dibaca Al-Quran sampai khatam dari Al-Fatihah sampai Al-Nas. Banyu itu lain, banyu yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu dia mengandung obat lain dari banyu biasa. Itu kan diperproses di rumah. Jadi kalau datang ke rumah itu tadi kami bacakan lagi Al-Fatihah, bacakan doa dan juga kemudian diterima. Itu namanya boleh tafakkur itu mengharapkan kebarokan itu tadi. Dengan tetap mintanya dengan Allah Subhanahu yang sudah digawikan oleh kiai-kiai kita dulu budaya, itu boleh dikomentari selagi dia tidak ada unsur syirik. Tetap kita berminta dengan Allah Subhanahu. Uji mengapa nak berdoa di kuburan, kita bukan
nilai dengan mulut kiai. Itu masuk ke PTH. Ngaji tak pernah, kalau tak pernah nyampi ke Banyu, juga di Banyu ni. Kalau penyakit kalau timbul. Tapi kalau kiai itu begitu dia Bismillah, lain mulut kiai itu. Mulut kiai selalu Subhanallah. Mulut kiai itu, mulut kita selalu nak tengok. Mana nak sama? Itu lagi om, kalau dapat bonus katanya umur dapat bonus dari Rasulullah SAW apa? Rasulullah umur 63, aku dah umur 70 dah dapat 7 tahun bonus katanya dari Rasulullah. Bonus dari mana bonus? Umur kau tu 70 tahun ini tidak sama dengan 63 Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya paling bagus, hidupnya selalu beribadah, selalu sembahyang malam, sholat malam, mulutnya selalu membaca Al-Quran. Tahu, ikut ilmu tidak tamat. Nak sama dengan Rasulullah, tak baca, tak sama. Yang bilangnya mana dapat bonus dari mana? Dapat bonus dari kita itu lebih dari Rasulullah maksudnya. Mana lebih dari Rasulullah? Rasulullah pada Al-Quran itu ikut ilmu tidak tamat. Baca ayat pendek begitu apa? Jadi tunda ya, InsyaAllah apa yang diajarkan oleh kiai kita dulu selagi tetap cintanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita lakukan. Atau yang dari ini solatnya jangan yang berbau-basah tapi solat untuk tolak balak, hajat tolak balak. Jadi sunatan sunatan hajat bidabil balak, bidabil balak. Sunnah itu berapa rakaat? Misalnya 4 rakaat boleh, dan 2 rakaat juga boleh lillahi ta'ala. Itu bedanya. Jangan dibuat. Karena tuntunannya dari Rasulullah SAW tentang terbuka. Cuma kita Indonesia ini yang ada terbuka saja. Terutama di seberang dulu seberang. Kalau di lain Rasulullah sakit rebut terakhir, terbuka saja. Jadi jangan pula kita nak takut masalah balak-balak itu tadi. Apabila Allah turunkan balak itu tadi, itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Orang yang Allah turunkan 320.000 balak itu tadi, untuk di tahun ini Allah turunkan secara berangsur-angsur, dari adu banjir segala macam itu. Itulah. Allahu a'lam. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Oh iya, Ustaz, waktu untuk sholat sunat hajat tolak jadi itu apa saja ya? Atau kayak sholat malam itu? Boleh. Waktunya kapan saja? Boleh, bagus berdampingan dengan apa namanya itu tahajud boleh. Tapi kalau uang yang apa namanya itu nak hitung nak di hari rebunya, itu juga kalau malam sakit saya ketemu lagi. Sudah bukan Rebu kesana ini waktunya kecuali waktu yang diharamkan untuk sholat. Allah. Ya silakan boleh tadi yang mau tanya sudah dari. Ini mau tanya aja sebelum kita misalnya ada kan pernah melihat kalau ada yang meninggal ya Ustaz katanya tidak diperbolehkan diharapkan gitu Ustaz ya. Dia gak ditinggalkan, biar kita mengingatkan orang yang mau sakaratul maut itu untuk mengucap sesuatu Ustaz. Nah kadang sebelum kita tahu waktunya kan kadang suka ditinggalin gitu ya Ustaz ya, suka nah kadang kita hidupin lagi atau ya moral atau kayak mana, tapi kita gak nemenin gitu loh Ustaz. Itu juga saya mau tanyain. Nah perpanjangan waktu sebelum dia sakaratul maut itu kan kadang ada juga demensia ya Ustaz, apa antara kita salah melihat itu ya kayaknya. Nah itu kan saya sering sekali melihatnya kayak gitu Ustaz. Kadang ada rasa ketakutan sendiri sebenarnya Ustaz ya. Ada om, kadang tante saya juga waktu itu saya pernah bukannya ini pas waktu mengunjungi rumah sakit waktu itu memang dia ribut dengan kebakaran Ustaz. Katanya api gitu kan Ustaz ya. Jadi sayanya dia panik juga kayak gitu. Cuma untuk membentengi diri kita juga dari itu dari syaitannya juga, terus kita juga nantinya menghadapinya kayak gitu ya, gimana caranya harus kita lakukan. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menghadapi wong yang sakaratul maut, untuk menghadapi wong sakaratul maut itu, kalau dia sudah sakit berat, sudah payah, maka selain surat Yasin bacakan surat Al-Mulk Tabarak. Jadi di samping surat Yasin bacakan surat Al-Mulk. Yasin dulu baru Al-Mulk. Insyaallah biasanya setelah dibacakan surat Yasin Al-Mulk itu biasanya paling lama 2 atau 3 jam. Kalau memang surat sudah sakaratul maut biasanya paling lama 2-3 jam. Biasanya ajalnya nyampe tinggal biasanya. Yang kedua, untuk menghadapi orang yang sakaratul maut, tetap kita bimbing dengan kalimat talqin, La ilaha illallah. Talqinkan diterima sebelah talqinnya jangan memberatkan si sakit itu tadi. Oh iba, ini buat ba, oh iba, ini buat ba, ini buat ba, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan, tak boleh. Berat apa sih? Ya, cara menampilkannya itu santai-santai, biasa-biasa, dan jangan diulang-ulang terlalu banyak. Begitu kita mengalkinya, la ilaha illallah, sambil kita perhatikan bukosi yang mengenai sakaratul maut ini tadi. Kalau dia belum jawab, stop pun. Jangan terus-terusan. Disempel dijari terus, dipasing terus, jangan, tidak boleh. Apalagi sampai ada kata-kata yang lain. Tetap yang diucapkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia sudah melo, baik itu dengan isyarat, karena mulai sekarat itu kan, dia tidak keluar suara lagi. Tapi itulah kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Dan arti dari dia yang berat. Maka kalimat la ilaha illallah itu cuma lidah Pak. Kamu perhatikan waktu kalau lidahnya ada isyarat mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah nyebut. Jangan kamu ajarin. Asalnya sudah atau melalui isyarat matanya dia sudah mengikuti talqin itu tadi sudah. Jangan lagi diajari ataupun diajak ngomong lagi. Ini kakek ditanya, jangan. Asal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, baik secara langsung terdengar ataupun secara lisan ataupun secara isyarat, jangan lagi diajak sampai dia kaget. Takutnya ucapan dia terakhir kaget bukan la ilaha illallah itu tadi. Nanti udah. Kalau diajak yang lain, tapi begitu dia sudah dengan isyarat ataupun dengan anjing dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biar tadi menghadapi sakaratul mautnya kita bantu dengan doa kita, bantu dengan bacaan Al-Fatihah di dalam hati. Jangan lagi kita ngomong para dia itu tadi. Takutnya kaget dia terpelok apa yang kita ucapkan itu tadi. Karena lebih itu dia sudah terakhir ucapkan la ilaha illallah, insyaallah ta'ala jangan. Nah, masalah yang itu tadi mulai dia kata ini mau habis segala macam. Ya, macam-macam kadang itu. Itulah kita ini tergantung dengan amal ibadah kita. Yang selalu beramal baik, amal solehah, Allah akan tampakkan keindahan-keindahan di depan matanya sebelum meninggal dunia. Allah tampakkan surga, di kenikmatan surga itu dengan orang yang meninggal dunia itu tadi. Itu orang yang amal soleh. Maka sahabat Rasulullah itu yang meninggal itu, sahabat itu, dia itu setiap subuh selalu sholat di
di masjid bersama dengan Rasulullah. Sehingga sebelum hari itu sahabat tidak hadir ke masjid. Mana di wong sahabat hadir Rasulullah, kau itu dari rumah. Asal dari rumah itu pun sahabat dia enggak. Sahabat itu dari rumah. Ini yang ngomong ya Rasulullah, ada kelainan di laki aku. Kenapa ya Rasulullah? Dia katanya sebelum mati sahabat ini ada 3 omongan dia. Apa ya Rasulullah? Kenapa tidak galau-galau ni? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebar? Puji sahabat ini. Sebelum dia mati dia ngomong macam itu. Kenapa tidak galau-galau? Kenapa tidak lebar? Kenapa tidak jauh lagi? Oh ya Rasulullah, laki kau dulu pernah bersedekah roti dengan wong yang kelaparan. Roti cuma sikok dibagi dua, hidup kelas separuh dengan wong yang kelaparan itu tadi. Balasan dari roti yang separuh itu tadi Allah balas dengan kebaikan surga. Ditampakkan waktu dia nak mati itu tadi. Nyesal sahabat itu ngapor ada kalau ujuk tu. Itu kebaikan Allah tampakkan waktu dia nak tinggal dunia. Sudah itu kenapa tak lebih jauh lagi? Rupanya sahabat ini dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid itu jauh lah. Rasulullah berangkat sudah subuh, nyampe ke rumah sahabat itu menjelang duha. Bayangkan kan, berapa jam lagi kira-kira? Sekitar 2 jam baru berjalan. Banyak. Itu baik sahabat itu Allah tampakkan kebahagiaan kenikmatan surga balasan dia berjalan dari rumahnya tadi ke masjid tadi. Masuk nak jauh lagi. Oh, di sahabat itu orang jauh ni. Padahal jalan dia sudah 2 jam. Yang ketiga, Allah tampakkan waktu dia nak meninggal dunia lagi ada ngaku yang baru. Rupa sahabat ini dari rumahnya itu pernah musim hujan, musim dingin. Pada saat itu sahabat ini saking dinginnya pakai jaket 2 lapis. Di luar itu punya jaket yang lama, di dalam jaket yang baru. Bertemu dengan orang yang kedinginan di jalan itu tadi. Tunjuklah jaketnya itu yang lama. Tunjuk jaket yang lama. Allah tampakkan kebaikan dia untuk jaket yang lama. Ya Allah, ngapalah yang baru baik untuk dia. Allah tampakkan kebaikan itu tadi. Misalnya kalau ada tidak tunjuk ke yang baru. Bagi orang yang amalnya banyaklah amal yang jahat, amal yang tak bagus, itu Allah tampakkan juga. Yang ningok api lah, yang ningok serem lah. Cuma kali membaca, oh ada pakaian putih, rapinya itu semua. Orang yang mendapat menghadapi sakaratul maut itu memang Allah tampakkan di hadapan dia sesuai dengan amal ibadah yang dia. Pada saat itulah iblis ini tadi ganggu, maka tetap kita jaga, jangan baca al-Fatihah, jangan ditinggalkan. Tapi asal dia orang kunci, dia sudah menyebut atau syarat dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah. Jangan dia jadi cukup saja. Jangan. Takutnya kami ucapan dia bukannya yang terakhir la ilaha illallah lagi. Alhamdulillah. Jadi mudah teratur dengan amal ibadah kita. Kalau kita banyak ibadah kita, banyak tolong, banyak sembahyang, banyak puasa, banyak berzikir, banyak majelis taklim, Allah tampakkan keindahan pada saat kita sakaratul maut. Wallahu a'lam. Waktunya sudah ada, kita akhirin aja. Doanya dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil alaina rahmah wal maghfirah was-siha was-salamah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan dari maksiat, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah.
Jangan matikan kami ya Allah sebelum anak-anak kami jadi soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan badannya, murahkan rezekinya ya Allah, senangkan hatinya, husnul khotimah dan kelak keduanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, luas lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya laksana taman dari surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya laksana lubang dari nerakamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.